isi, bagaimana ke kontennya, terus juga dari segi bahasa, terutama di desainnya ya. Nah itu kan tentunya mereka bekerja keras agar penampilan media terutama Radar Depok kan menarik, selalu menarik gitu ya, sehingga yang dulu tidak berwarna sekarang berwarna dari tahun 2019 ya. Nah itu kan tentunya perlu biaya yang cukup besar ya. Nah sedangkan penjualan menurun ya, dia akui penjualan menurun. Terus juga sisi lain pemasang iklan sedikit ya, pemasang iklan sedikit. Bagaimana mengantisipasi dari segi ke biayanya gitu ya, saya tanya. Sedangkan tadi untuk membayar desainer ataupun tim-tim atau operasional sehari-hari itu harus selalu ada uang, sedangkan iklan berkurang gitu. Nah di sini dia Radar Bogor rupanya bekerja sama dengan Pemda, jadi semacam ada subsidi lah ya, tapi ada timbal baliknya. Nah bentuknya bagaimana gitu. Nah terus si Pak Iqbal itu menjelaskan bahwa Pemda Depok meminta untuk selalu menyiarkan, memberitakan informasi-informasi tentang sekitar kegiatan-kegiatan Pemda Depok ya, misalnya wali kota, wakilnya atau dinas-dinas yang terkait yang ada di Depok gitu ya. Jadi si Radar Depok pun selalu ada kaum tertentu selalu menginformasikan berita-berita yang terkait dengan kegiatan-kegiatan pemerintahan Depok di Depok atau di luar Depok. Nah, dengan istilahnya bayaran tertentu gitu ya. Nah, jadi sehingga pemasukan dari pemasukan selalu ada dan juga untuk biaya operasional berjalan lancar. Nah, kalau enggak bekerja sama dengan Pemda itu memang berat. Ya, kata Pak Iqbal memang berat. Pemasukan relatif sedikit, terus juga biaya-biaya besar, apalagi tantangannya media sosial gitu ya. Nah, dalam hal ini dia tidak menyebutkan jumlahnya, cuman ya lumayan lah buat biaya operasional gitu ya. Nah, ini tertuang dalam MOU kerjasama dengan Pemda Depok. Saya pantesan. Jadi dia Radar Depok itu selalu inovasi, kreativitas gitu ya. Terus dari segi gambar-gambarnya menarik, beritanya menarik gitu. Nah itu hasil kerja keras tim redaktur dan timnya gitu ya. Gitu. Kemarin mungkin nanti saya ini ya ada sih materinya. Cuman saya cari dulu ya. Udah jelas ya. Jadi dari segi kualitas berita itu lebih terpercaya lah ya, lebih terpercaya media cetak dibanding dengan media online ya, karena media online dituntut kecepatan gitu ya, tidak mencari data yang benar sesungguhnya atau karena dia dikejar data, jadi apa yang dia dapat langsung gitu ya, dilihat dan didengar, tulis sudah gitu ya. Nah, beda dengan media cetak yang harus detailnya ya. Mungkin nanti kita bahas lagi minggu depan atau saya kasih ininya ya. Baik, nah itu sekilas tentang ulasannya kemarin ya. Baik, sekarang tentang pemasaran media cetak ya. Kemarin Pak itu juga akui berkurang, oplahnya berkurang, omsetnya juga berkurang. Bagaimana pengaruh kepada operasional memang berkurang, maka dia harus berpikir memeras otak gitu ya, bagaimana agar mendapatkan pemasukan dan stabil, dan juga tentunya bagaimana produknya harus laku ya, sehingga dia melakukan inovasi-inovasi, kreativitas dan terus, karena selama media sosial
selama ini juga media sosial kan terus mengembangkan produknya ya, sehingga agar menarik. Dan begitu juga dengan media cetak, mereka pun melakukan hal-hal yang sama untuk menarik konsumen. Ya, baik. Pemasaran. Nah, ini Philip Kotler. Philip Kotler adalah tokoh atau ahli pemasaran orang Amerika. Ini dia juga sering beberapa kali ke Indonesia ya, masih ada. Nah, ini dia mengemukakan bahwa pemasaran adalah kegiatan, ini ada dalam bahasa Inggrisnya tapi saya Indonesiakan aja ya. Pemasaran adalah kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Ya, jadi untuk memenuhi kebutuhan manusia itu melakukan pertukaran atau transaction. Philip Kotler dan Armstrong juga sama. Pemasaran adalah sebagai suatu proses sosial dan manajerial yang membuat individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan lewat penciptaan, pertukaran, timbal balik produk dan nilai dengan orang lain. Ya, jadi ada ini proses sosialnya dengan orang lain. Ya, tadi memenuhi kebutuhan melalui pertukaran juga ya. Ini ada transaksi, ada jual beli gitu ya. Ini betul, ini lebih dalam lagi. Baik. Nah, kemarin ada dalam hal perusahaan media cetak atau media massa, ini ada dua aspek, yaitu aspek aja. Yang pertama aspek, halo, masih apa? Halo, masih apakah? Halo, sering. Melan jawab tadi adalah segmentasi, segmentasi pasar. Kenapa segmentasi harus dibagi-bagi berdasarkan tadi ada geografis? Karena pasar atau masyarakat itu sangat luas sehingga si perusahaan harus memilah-milah pasar-pasar tersebut untuk menjadikan sasarannya siapa nih, masyarakat yang mana, yang lapisan mana misalnya ya. Oh, saya ingin membuat produk ini khusus untuk lapisan yang usia remaja misalnya ya, atau untuk usia anak-anak atau untuk dewasa dan sebagainya. Itu perlu, karena kalau kita suatu produk sangat susah ya, apalagi media membuat untuk semua lapisan itu terlalu jauh, jangkauannya terlalu luas gitu ya, sehingga kita pilih-pilih. Terutama media cetak kemarin yang saya tugaskan ya, saya udah beberapa saya lihat ya tugasnya. Contoh-contohnya seperti majalah Bobo misalkan, itu segmennya untuk anak-anak ya, gadis, untuk remaja, Google juga untuk remaja gitu ya. Nah, ini lebih spesifik kalau media ya. Nah, balik lagi ke tadi, ada dua aspek di perusahaan media massa, yaitu aspek bisnis dan aspek usaha ya. Jangan lupa nih di awal-awal dan di pertemuan kedua apa ketiga ya, di sini ada aspek bisnis, aspek redaksi dan aspek bisnis ya. Aspek redaksi itu arahnya ke konten ya, jadi bagian-bagian mengenai isi berita, bahasanya, fotografinya dan sebagainya, itu
ke redaksinya, ya, aspek redaksi. Dan kalau aspek usaha atau aspek bisnis itu salah satunya adalah pemasaran. Bagaimana memasarkan produknya, melalui promosinya bagaimana, terus juga dijual di mana, dijual dengan harga berapa gitu ya produk tersebut. Terus juga administrasinya bagaimana yang terkait dengan ke arah bisnisnya ya atau usaha. Tadi redaksi ke arah kontennya, bagaimana produk itu dari segi kualitas konten isinya, sedangkan kalau bidang usaha itu bagaimana produk itu istilahnya bisa memuaskan konsumen sampai ke konsumen, dibeli oleh konsumen gitu ya. Ya, jadi kita kembali ke ininya ya, ke pemasaran. Ya, nah, jadi ini salah satu kegiatan usaha yang ada di aspek media cetak, media massa, ya. Nah, Stanton mengatakan juga pemasaran adalah sistem keseluruhan dan kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan pembeli maupun pembeli potensial. Ya, artinya pembeli potensial itu bisa dikatakan masyarakat luas yang kira-kira mampu untuk membeli, yang punya kemampuan untuk membeli, ya. Nah, di sini di bagian usaha atau bisnis yaitu yang menangani bidang atau departemen pemasaran gitu ya. Nah, ini kegiatan keseluruhan yang dimulai dari merencanakan ya. Merencanakan bukan merencanakan produknya, tapi yang merencanakan produk adalah bagian produksi. Merencanakan bagaimana misalnya penjualan, penentuan harga, promosinya mau melalui apa gitu ya, apa melalui promosi televisi atau media-media yang digunakan gitu ya, atau dan juga distribusi barangnya mau dikemanakan aja. Nah, dan barang atau jasa ya yang dapat memuaskan kebutuhan pembeli. Nah, di sini tim pemasaran itu harus menentukan hal ini ya. Jadi tadi untuk memproduksi produk atau barangnya itu bagian produksi, tapi bagian pemasaran tadi istilahnya bagian redaksi gitu ya. Bagian redaksinya sudah dibuat sedemikian rupa, berita-berita, tema dan sebagainya sudah dibuat sedemikian rupa. Nah, bagian pemasaran memikirkan bagaimana penjualannya gitu ya. Penentuan harga ada biaya produksi ya, ada biaya operasi, tambah-tambah dan sebagainya, maka tentukan harga ya. Terus tadi mempromosikan melalui apa, menggunakan media apa ya, dan memasarkan mendistribusikan artinya menyalurkan atau menyebarkan produk-produk tersebut kepada pembeli maupun pembeli potensial. Nah, pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, promosi dan distribusi barang yang dapat memuaskan keinginan dan mencapai pasar sasaran serta tujuan perusahaan. Ini yang bersama ya, cuma beda kalimat aja, tapi intinya sama untuk memenuhi kebutuhan. Ya. Nah, pemasaran juga ya, kegiatan merencanakan organisasi meliputi penyusunan barang, penetapan harga. Nah, rata-rata kalau dilihat dari tujuan pemasaran adalah ini ya, kegiatan pemasaran, menetapkan harga, promosi, distribusi, pengawasan kebijakan promosi gitu ya. Pemasaran bertujuan untuk mendapatkan tempat di pasar agar tujuan utama organisasi perusahaan dapat tercapai. Jadi dia mendapatkan di pasar artinya di masyarakat ya. Pasar itu kita asosiasikan dengan masyarakat luas ya. Nah, sehingga organisasi perusahaan dapat tercapai. Artinya dia mendapatkan positioning. Positioning apa? Bukan produk itu punya tempat di toko A, toko B, toko C misalnya ya. Bukan begitu, tapi bagaimana suatu produk itu ada di benak konsumen. Di benak konsumen. Artinya, kalau seseorang butuh sesuatu, dia udah menyebut merek, dia udah menyebut nama toko, udah menyebut
sesuatu yang memang kalau diharapkan produk kita yang ada dalam benak mereka, ya. Misalnya bacaan yang baik untuk anak-anak, ada hiburannya, ada pendidikannya, ada apalagi ada pelajarannya misalnya ya. Untuk anak SD ya kita udah pikirannya nggak nyari-nyari lagi apa ya, yuk kita ke toko buku gitu. Enggak, tapi ada di benak kita Bobo misalnya ya, majalah Bobo gitu. Jadi di Bobo itu udah ada di benak konsumen, misalnya terutama saya gitu ya. Saya pernah langganan, bukan pernah, dulu waktu SD tahun 73 udah langganan Bobo. Berapa tahun ya, sekitar 3 tahunan lah. Itu sampai dibundel, bundel tuh banyak banget ya. Kalau udah lama kan dikemanain ini bingung gitu ya, dibaca udah sampai dibundel di ini nah kan apa. Jadi kalau orang ya atau orang tua ya istilahnya ya, atau untuk memberikan suatu majalah gitu ya ke anak yang di dalamnya ada hiburan ya, atau ada hiburan, ada pendidikan ya, ada misalnya ada mewarnai gitu kan, ada cerita pendek, Bona dan Rongrong gitu ya, terus juga ada pelajarannya ya, biasa kan tahapan untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu ya, ada dan sebagainya. Nah itu di benak konsumen udah Bobo gitu ya. Nah, atau dulu juga saya waktu SD itu Bobo kita beli secara langganan gitu ya, dulu hari Kamis muncul tuh ya, terbitnya tiap Kamis. Nah kalau di sekolah kita ada si Kuncung, jadi dulu saya langganannya 2, ada si Kuncung sama Bobo gitu ya. Nah jadi si Kuncung juga sama, cuman lebih dulu tuh lebih ke kalau lihat ke nasional globalnya Bobo ya, Kuncung lebih cenderung ke ke pendidikan agak kurang komplit lah, kalau komplit Bobo gitu ya. Jadi nah bagaimana suatu perusahaan itu membuat ada di benak konsumen. Jadi kalau butuh sesuatu dia menyebut merek perusahaannya atau membuat menyebut produknya gitu ya. Oke, nah di sini pemasaran media cetak tugas siapa ya. Adanya tuntunan fungsi sosial membuat pemasaran media cetak seolah diserahkan semata kepada bidang redaksi. Namun adanya fungsi bisnis membuat redaksi tidak dapat lepas tangan. Artinya apa? Di sini harus ada terkaitan gitu ya. Jadi jangan sampai bidang redaksi atau aspek redaksi, tugas saya kan membuat suatu berita atau kontennya ya. Nah, sedangkan tugas si bisnis itu bidang usaha menjualnya. Nah, kalau tidak ada kerjasama, bagaimana hal ini terjadi atau bisa laku di pasaran? Ya, karena kalau si pemasaran, bagian bisnis itu, bagian pemasaran menjual produknya, kalau misalnya ya di redaksinya kurang bagus, gitu ya, atau isinya tidak menarik. Nah, bagaimana memasarkannya? Pasti tidak akan tertarik karena produknya istilahnya kualitasnya jelek, gitu ya. Nah, juga bagaimana sebagus-bagus apapun ya suatu produk, atau misalnya si bagian redaksi udah bekerja keras ya untuk membuat konten atau informasi-informasi yang bagus, yang menarik sedemikian rupa gitu, tapi si bagian pemasaran tidak bekerja maksimal ya, artinya tidak mempromosikan, tidak melakukan distribusi dan sebagainya, itu juga tidak akan laku gitu ya, produknya tidak akan sampai kepada si konsumen ya. Nah, jadi dari hal ini antara redaksi dan bagian bisnis atau dua aspek ini saling terikat, karena harus sejalan, harus searah bagaimana agar bisa laku ya. Nah, kalau hanya satu yang kerjasama tidak bisa, hanya satu yang kerja keras tidak bisa. Ini si redaksi tadi ya, membuat suatu informasi, berita atau tampilan menarik dan sebagainya, tapi si
si bagian pemasaran atau bagian usahanya tidak semaksimal melakukan pemasaran, yang nggak akan laku juga gitu ya. Jadi harus begitu juga si pemasaran bekerja keras ya, menawarkan produk, mempromosikan, tapi produknya kualitasnya kurang bagus gitu ya. Nah itu pun akan membuat tidak laku, karena misalnya oke deh, penasaran nih si konsumen atau masyarakat ya membeli produk, oh ada produk nih baru gini, beli, tapi ternyata isinya tidak menarik atau bahasanya kurang bagus ya, sehingga orang akan kapok gitu ya, jelek intinya informasi isinya dan sebagainya. Jadi ini seperti antara aspek bisnis dan aspek redaksi ini seperti uang logam ya, sisi lain ada nilainya, sisi lain ada gambar seperti mata uang gitu ya, ada gambar burung atau gambar apa di sisi lain, jadi tidak bisa terpisahkan gitu ya. Baik, kebijakan redaksi pemasaran. Operasi keredaksian pada dasarnya menyangkut implementasi kebijakan keredaksian atau editorial policy yang dapat melahirkan sosok produk yang sesuai untuk khalayak tertentu, dan di antara khalayak ini ada yang memiliki kapasitas sebagai konsumen. Ya, seperti tadi ya, Kompas itu biasanya untuk siapa sih khalayak tertentunya ya, misalnya bisnismen atau untuk kalangan tertentu atau lingkungan kampus gitu ya, Kompas. Nah, Pos Kota untuk siapa sih gitu ya, kan itu ada pembaca tertentunya ya, misalnya untuk di kalangan pasar ataupun masyarakat menengah ke bawah gitu ya, berita-beritanya yang sesuai dengan yang ada di kepalanya istilahnya ya. Nah, terus kebijakan keredaksian dijalankan oleh komponen keredaksian sebagai penghasil produk informasi. Tadi ya, ke kontennya. Apa yang akan ditampilkan berita ini, temanya apa gitu ya. Jadi bagian redaksian. Kebijakan redaksian tidak ada artinya jika tidak sinkron dengan komponen-komponen lain yang ikut dalam proses produksi dan pemasaran media. Kesemua itu bergerak atas landasan yang sama, yaitu sifat produk dan strategi pemasaran. Ini menurut Ashadi Siregar. Jadi ya tadi harus sinergis antara produknya bagus, bagaimana memasarkannya menggunakan strategi pemasaran. Itu ya. Nah, sirkulasi dan distribusi. Sirkulasi dan distribusi terkait dengan peningkatan pendapatan dari oplah, dan oplah bertambah karena sirkulasi dan distribusi berjalan efektif ya. Nah, sekarang mungkin melihat dari kondisi atau adanya media online, kita sangat jarang untuk mendapatkan kios-kios koran gitu ya, sangat jarang, tapi masih ada. Dulu di sekitar rumah saya sekitar 10 tahun yang lalu lah masih banyak ya, ada 3. Pas keluar jalan utama itu, kita kan rumah saya jalannya bukan jalan utama, jalan perumahan. Pas keluar jalan utama itu ada kiri, kanan, depan, ada 3 ya, dekat Alfamart, terus pertigaan, sama di dekat pasar ya, pasar mini itu ada. Tapi sekarang tinggal 1 yang bertahan. Karena apa? Karena banyak dulu tidak laku. Apalagi dengan misalnya sistem konsinyasi itu masih bisa mending ya. Konsinyasi artinya misalnya Republika ya, dulu konsinyasi, nggak tahu sekarang. Kompas itu beli lepas. Jadi kalau konsinyasi misalnya si tukang koran itu loper koran itu misalnya beli 50 ya, 50 eksemplar. Yang laku 20, ya setornya yang laku aja. Yang laku, setornya yang laku sama dikembalikan barangnya, itu sistem konsinyasi. Tapi kalau beli lepas seperti Kompas, itu resiko tidak laku ya resiko ditanggung. Artinya misalnya dia kalau beli 50, lakunya 40 atau lakunya 20, ya yang setornya beli gitu, yang setornya ya semuanya. Belinya 50 ya harus setor 50. Baik yang hanya yang lakunya 20 atau 30 itu
resiko pedagang gitu ya. Karena apa, kalau Kompas dijamin laku. Jadi si loper koran itu berani juga. Beda dengan koran lain ya yang memang bisa konsinyasi. Tapi konsinyasi juga karena resikonya tidak ada, artinya ya yang satu laku aja. Nanti kalau nggak laku dibalikin gitu ya. Jadi ada berbagai cara ya. Baik, berikutnya sirkulasi dan opla merupakan landasan kebijakan operasional bisnis media cetak atau PES ya. Jadi di sini sirkulasinya lebih cepat, oplanya lebih banyak, itu membuat si perusahaan itu makin hidup ya, pemasukan banyak, terus juga dari segi pemasaran berhasil lah dikatakan ya. Sukses operasional bisnis ditandai oleh opera real atau oplah yang diserap pelanggan dan eceran dalam jumlah yang memadai. Artinya tadi ya 80% minimal 80% laku. Misalnya yang didistribusikan ke satu pedagang koran itu 100, misalnya 100 eksemplar. Laku 80, itu udah bagus dulu ya. Dulu udah bagus nih. Nah makanya kalau sekarang tukang koran nggak berani banyak. Hanya paling saya tanya yang dekat pertigaan itu berapa oplah koran? Paling 20. Paling banyak 20. Nggak kayak zaman 10 tahun yang lalu. 100 bisa habis ya, apalagi Kompas gitu ya. Bisa habis, sore habis dengan harga yang sama ya. Nah, ini berpengaruh dengan adanya media sosial juga. Nah, terus saya tanya, ibu ya yang jual tuh ibu, Bu, saya waktu beli hari apa ya, seminggu yang lalu lah, Bu, kalau koran itu sekarang kalau Kompas masih beli lepas ya, Republika waktu itu nggak ada, Republika nggak ada, nggak ngambil kata gitu ya dia. Nah, bagaimana dengan konsumennya sebelah? Nah, konsumennya ya kayak ibu kata gitu ya, jadi relatif yang masih senang baca yang senang, artinya media cetak, kayak generasi saya kan masih nyaman ya baca di media cetak, itu lebih enak aja dibanding dengan media sosial ya. Generasi yang di atas 40-an mungkin masih suka baca koran, berbeda dengan generasi milenial gitu ya. Generasi milenial mungkin lebih suka baca di HP atau di laptop. Nah, kalau generasi saya karena kenyamanan gitu ya, terus juga mata udah mulai berkurang ya, banyak faktor-faktor yang kalau lama-lama di laptop atau buka HP itu nggak nyaman ya, sehingga mereka